Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi berpandangan merosotnya indeks persepsi korupsi Indonesia bukan menjadi tanggung jawab KPK atau penegak hukum lainnya. Menurut KPK, korupsi merupakan beban seluruh pemangku kepentingan karena sejak 2008 baru pada 2020 Indonesia mengalami penurunan skor persepsi korupsi. Agenda pemberantasan korupsi di tanah air mendapat tamparan. Indeks persepsi korupsi 2020 yang diluncurkan Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan Indonesia mendapat skor 37 atau turun 3 poin dibandingkan dengan 2019. Ironisnya, sejak 2008 baru pada 2020 ini Indonesia mengalami penurunan skor. Jadi jangan kita anggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini betul bukan lagi lampu kuning tapi lampu merah. Korupsi sektor politik itu memang yang paling dahsyat. Jadi mau diapain? Memang agak susah. Dan ini Pak Gufron harus sering baca-baca datanya ini. Yang ini aja kita lihat. Anggota DPR, DPRD masih 252. Itu ketika saya di KPK. Sumber Februari 2019. Hari ini mungkin sudah 260 lebih. Pemerintah tak menampik hasil survei Transparansi Internasional itu bisa mengurangi tingkat kepercayaan publik internasional. Untuk itu pemerintah menegaskan saat ini sedang berupaya keras menekan korupsi melalui pencegahan dan penindakan. Tentu saya bawa karena memperkuat sebenarnya apa yang sudah kami rancang semua. Tetapi memang pada tingkat implementasi sulit menghindari kebocoran-kebocoran karena kadang-kala koruptor itu ada di mana-mana dan punya program juga, program yang tidak kalah canggihnya dengan apa yang kita pikirkan, yang kita rancang dan sebagainya. Berdasarkan survei Transparansi Internasional Indonesia, korupsi di sektor ekonomi dan investasi serta politik dan demokrasi dinilai menjadi penyebab turunnya skor. Dari faktor itu, Komisi Pemberantasan Korupsi berharap agar agenda besar pemberantasan korupsi tak hanya dibebankan kepada KPK dan penegak hukum lainnya, namun seluruh pemangku kepentingan di negeri ini. KPK tidak bisa sendiri, karena sektor investasi dan ekonomi dan juga sektor politik dan demokrasi itu semuanya adalah sayap-sayap yang tidak kemudian mampu hanya ditopang oleh KPK sendiri. Bicara tentang misalnya perizinan berusaha, itu mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan daerah. Juga misalnya tentang bicara sektor politik dan demokrasi. Politik dan demokrasi itu stakeholder-nya mulai dari parpol sebagai pesertanya, KPU-nya, dan juga sebenarnya kepada publik sendiri, masyarakat. Indeks persepsi korupsi dengan skor tertinggi saat ini masih ada di Denmark dan Selandia Baru dengan skor 88. Skor tersebut naik 1 poin dari tahun 2019. Kedua, yakni Finlandia, Singapura, Swedia, dan Swiss dengan skor 85. Tim Liputan, Metro TV. Penurunan drastis indeks persepsi korupsi Indonesia merupakan yang pertama kali setelah indeks persepsi korupsi Indonesia cenderung membaik sejak 2002 atau tepatnya ketika Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri. Lantas bagaimanakah pemerintah membaca dan memaknai anjloknya indeks korupsi Indonesia? Sudah bersama kami Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat petang Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Ade Mulia. Baik, Pak Mahfud, Baik, Pak Mahfud, bagaimana Anda menilai anjloknya IPK Indonesia ini? Ya, kalau menilai ya itu adalah sebuah hasil SIGI ya, sejajar pendapat, hasil penelitian yang metodologinya pasti udah bagus. Jadi kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak bahwa itu adalah sebuah hasil SIGI yang objektif. Tetapi di situ supaya diingat adalah yang di SIGI itu adalah persepsi. Persepsi itu bukan fakta. Persepsi itu muncul sebagai kesan
tentang apa yang orang lihat. Nah, faktanya kan pasti berupa angka-angka. Beda antara indeks persepsi korupsi dan indeks korupsi. Gitu. Nah, oleh sebab itu kita akan menerima itu sebagai penilaian yang sifatnya persepsi dan kita tidak keberatan dan itu bisa menjadi masukan lah kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki upaya penanganan atau perang melawan korupsi itu. Baik. Jadi Baik. persepsi is okay, persepsi bukan fakta dan itu tidak apa-apa. Kita tidak keberatan dengan itu. Silahkan. Oke, Adi. Baik, persepsi bukanlah fakta, persepsi adalah persepsi, tapi menurut Anda seberapa mengganggunya persepsi ini terhadap nanti iklim investasi ke depan, Pak? Tentu bisa mengganggu juga. Kan salah satu penyebab kenapa persepsi tentang indeks demokrasi itu, indeks persepsi demokrasi korupsi itu naik karena salah satunya yang saya dengar itu kan proses investasi dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah itu ditengarai berjalan koruptif. Mau investasi sulit, harus lewat pintu ini, pintu itu, kemudian harus bayar ini, bayar itu. Itu kan kemudian menimbulkan persepsi tentang korupsi, indeksnya sekian gitu. Tentu akan mengganggu, tetapi kita kan sejak awal mengatakan ya pemerintah itu ada dua masalah di tempat kita. Satu masalah regulasi yang tumpang tindih, lalu yang kedua birokrasi yang koruptif dan bertele-tele. Dan pemerintah sejak tahun 2020 itu menghadapi itu dengan dua hal. Satu, membuat penataan regulasi agar sinkron, maka lahirlah Omnibus Law itu. Kemudian yang kedua di bidang birokrasi kita kemudian melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memotong ratusan ribu jabatan-jabatan eselon 3 dan 4. Nanti akan menjalar ke eselon-eselon lain. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak terlalu bertele-tele. Itu. Baik. Ya, Pak Mahfud, Anda sudah memprediksi sebelumnya jika IPK Indonesia akan anjlok. Artinya, ke depannya apakah Anda juga bisa memprediksikan IPK Indonesia di tahun-tahun berikutnya dengan adanya Omnibus Law misalnya? Ya, kita usahakan agar menjadi lebih baik ya, tidak turun lagi dari 37. Kita usahakan agar bisa menjadi naik. Tetapi memang saya sejak awal memprediksi bahwa akan terjadi penurunan indeks persepsi itu karena kemarin saya sebut dua hal. Sesudah saya diskusikan lagi dan saya mendengar pendapat-pendapat publik, ada 3 hal penyebabnya. Pertama, kontroversi tentang revisi Undang-Undang KPK. Nah, di situ sepanjang tahun publik mengkritik bahwa Undang-Undang KPK itu telah memperlemah KPK. Itu diskusinya, sehingga itu mempengaruhi persepsi. Meskipun kemudian kalau kita lihat sebenarnya kalau prestasi KPK di tahun pertama itu bisa berhasil menangkap 2 menteri, memenjarakan menggiring ke penjara 2 jenderal, menjemput buronan di dalam dan di luar negeri, itu sebenarnya KPK itu masih seperti yang dulu juga gitu ya, masih seperti yang dulu juga. Salah anggapan bahwa dia bisa didikte oleh presiden. KPK itu tidak bisa didikte oleh presiden. Nyatanya presiden katakan kalau ada korupsi di birokrasi saya, silahkan tindak secara hukum. Akan saya gigit sendiri kata presiden. Dan sekarang ternyata ditindak betul oleh KPK dan itu terjadi. Kemudian yang kedua, karena banyak korting hukuman tadi yang menyebabkan banyak persepsi jelek itu karena sepanjang tahun juga kita dikritik pemerintah Indonesia dalam arti luas termasuk Mahkamah Agung, DPR itu memperingan koruptor, diberi kasasi, dibebaskan, di PK, di korting dan sebagainya. Dan yang ketiga, memang ada situasi sekarang yang menyebabkan pelayanan itu tidak tertib karena situasi pandemik. Pelayanan yang sifatnya cepat harus dilakukan dan di situ sering menimbulkan isu. Ini bisa dikorupsi dan sebagainya dan sebagainya. Itu 3 penyebab Anda melihat tentang indeks persepsi itu. Baik, Pak Mahfud,
banyak yang mengatakan bahwa ini adalah pukulan telak untuk pemerintah saat ini. Apa komentar Anda, Pak? Iya betul, pukulan telak bukan untuk pemerintah aja, untuk seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Karena kan korupsi itu terjadi kalau bicara korupsi kan bisa terjadi di lembaga yudikatif seperti saya katakan tadi. Kemudian di lembaga eksekutif kita sudah berusaha untuk mengatasinya. Kemudian situasi ini pukulan untuk bangsa Indonesia dan pemerintah tidak merasa dipermalukan oleh ini karena ini adalah sebuah fakta yang memang terjadi sebagai persepsi. Tapi kalau kita ngitung angka-angka sebenarnya, angka penindakan, kemudian misalnya orang tidak pernah menyebut betapa KPK itu berhasil menyelamatkan 592,4 triliun rupiah aset selama tahun 2020 ini. Mungkin itu tidak pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, tetapi tidak apa-apa karena orang terlanjur menganggap undang-undang KPK itu melemahkan KPK. Silahkan saja nanti kita lihat dan saya selalu berkoordinasi ke KPK. Anda harus membuktikan bahwa Anda tetap independen dan Anda tetap berani seperti KPK yang sudah. Saya selalu begitu ke KPK, Mas Ade. Baik. Artinya bisa kami garis bawahi bahwa Anda sendiri mengatakan bahwa ini bukan pemerintah tidak merasa dipermalukan oleh hasil ini begitu. Nanti kita akan lanjut lagi Pak Mahfud untuk berbincang dan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi berharap agar agenda besar pemberantasan korupsi tidak hanya dibebankan kepada KPK dan penegak hukum lainnya, namun seluruh pemangku kepentingan di negeri ini. Kita sendiri, karena sektor investasi dan ekonomi dan juga sektor politik dan demokrasi itu semuanya adalah sayap-sayap yang tidak kemudian mampu hanya ditopang oleh KPK sendiri. Bicara tentang misalnya perizinan berusaha, itu mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan daerah. Juga misalnya tentang bicara sektor politik dan demokrasi. Politik dan demokrasi itu stakeholder-nya mulai dari parpol sebagai pesertanya, KPU-nya, dan juga sebenarnya kepada publik sendiri, masyarakat. Ya, kita kembali berbincang dengan Prof. Mahfud MD. Pak Mahfud, kalau kita lihat tadi statement dari KPK sendiri mengatakan KPK memang tidak bisa sendiri. Politik, kalau korupsi, politik dan demokrasi ini harus melibatkan juga parpol, KPU, calon yang bersangkutan dan juga masyarakat. Dan soal ekonomi dan investasi juga dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Bagaimana kemudian ke depan agar kita juga ingin tahu grand design dari pihak Anda agar kemudian indeks minimal meskipun Anda mengatakan ini hanya persepsi, tapi ketika indeks persepsi ini membaik juga ini jadi prestasi semua pihak di Indonesia. Oke, kalau pemerintah itu porsinya adalah di bidang penegakan hukumnya, bidang penegakan hukum ya. Dan kita pertama untuk penegakan hukum itu komitmen pemerintah mendorong KPK untuk melakukan pencegahan dan penindakan tanpa pandang bulu. Oleh sebab itu pemerintah tidak pernah mengintervensi KPK ketika menanyakan satu kasus ini apa dilanjutkan atau tidak, lanjutkan kalau KPK menanyakan itu kepada pemerintah. Asal ada bukti jangan mencari-cari. Tapi seperti dikatakan tadi, pemangku kepentingan di dalam dunia pemberantasan korupsi itu ada juga pembuatan hukum. Pembuatan hukum itu kan ada di DPR dan DPR itu ada di parpol, ada dan macam-macam lah politisi di situ. Ada dunia usaha, kemudian ada Mahkamah Agung, ada pengawasnya BPK. Semua ini bertanggung jawab gitu. Mari kita kerjakan sama-sama. Pemerintah sendiri jelas akan melakukan pembenahan ke dalam, memperkuat Mahkamah Agung, memperkuat polisi. Bahkan akhir tahun lalu Presiden memberi hadiah kepada dunia penegakan hukum ketika mengeluarkan Perpres nomor 102 yang diberikan kepada KPK. Kalau misalnya ada gejala bahwa polisi maupun Kejaksaan Agung itu lemot atau main-main di dalam penanganan suatu kasus, KPK boleh melakukan supervisi sekaligus mengambil alih
Di dalam supervisi itu ada perintah, ada kewenangan untuk mengambil alih. Baik. Nah itu keseriusan pemerintah, Mas Adi Mulya. Baik, Pak Mahfud, ketika Anda mengatakan daftar pihak-pihak yang memang juga harus bertanggung jawab, tapi kalau menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas anjloknya IPK Indonesia ini? Semuanya tidak ada yang bisa dianggap paling, karena misalnya begini, kalau aturan-aturan tentang korupsi itu tentu dibuat oleh DPR. Penegakannya itu ada di KPK, ada di pemerintah, kemudian keputusannya ada di Mahkamah Agung. Pengawasannya di bidang keuangan negara ada di BPK. Dan kita tahu semua sektor-sektor itu yang disebut tadi, korupsi-korupsinya masih ada di situ. Kalau dicari ke semua stakeholders itu, semuanya ada kalau dicari koruptornya di dalam itu. Jadi oleh sebab itu ini tanggung jawab kita bersama kalau ingin menyelamatkan bangsa, ingin menyelamatkan negara dari kehancuran karena korupsi. Baik, Pak Mahfud, meskipun ini persepsi yang Anda katakan persepsi itu bukan fakta, tetapi persepsi ini akan berujung pada citra, dan jika citranya sudah buruk maka akan semuanya akan buruk. Jika pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya strategi Indonesia agar bisa memperbaiki IPK-nya, Pak? Bagaimana jawaban dari Anda? Ya itu tadi, KPK kita bisa lihat dari itunya masing-masing pemegang, masing-masing stakeholdernya. Misalnya KPK akan menekankan pada pencegahan, KPK menekankan pada pencegahan tanpa mengurangi penindakan, dan itu sudah mulai dilakukan ya. Meskipun persepsi belum berubah karena kontroversi opini saja bahwa undang-undang itu melemahkan, meskipun faktanya juga tidak melemahkan kalau dilihat prestasinya. Kemudian dari sudut pemerintah, Presiden selalu meminta pengawasan, ketertiban dan sebagainya dilakukan tanpa menghambat proses-proses yang berjalan. Oleh sebab itu bisa dilakukan gitu. Jangan beralasan bahwa kalau tidak mau korupsi lambat, kalau mau cepat pasti ada risiko korupsi. Itu tidak benar. Bisa cepat tanpa korupsi. Itu Presiden. Jadi oleh sebab itu pengendalian dalam bentuk pengawasan melekat, waskat itu terus di tingkat pemerintah dilakukan melalui koordinasi itu. Nah, itu jadi pencegahan dan penindakan itu harus diberi porsi yang sama gitu. Mudah-mudahan saya sudah tahu angka-angka pencegahan kemudian penindakan yang dilakukan di tahun 2021 ini, nanti mudah-mudahan indeks persepsinya pada awal tahun yang akan datang bisa naik. Jadi yang sekarang ini saya tambahkan, indeks persepsi korupsi itu sekarang itu berlaku sampai bulan Oktober tahun 2020. Dua kasus besar yang ditangani sesudah itu, yaitu kasus Menteri KKP dan Menteri Sosial, itu belum masuk, belum mempengaruhi indeks, belum memperbaiki citra, karena itu terjadi sesudah bulan Oktober gitu. Yeah. Lalu yang kedua, supaya diingat juga satu hal lagi, bahwa jika indeks persepsi korupsi turun, indeks penegakan hukum naik sekarang ini. Karena apa? Karena artinya kita tahu korupsi itu ada memang, tetapi penegakan hukum lebih bagus sekarang karena ternyata naik dua poin dari sebelumnya gitu. Indeks korupsinya, indeks persepsinya korupsinya turun 3, tapi penegakan hukumnya naik. Nah ini juga artinya Anda yakin banget atau Anda yakin betul periode-periode berikutnya indeks untuk persepsi korupsi akan membaik begitu, karena memang tadi periodenya kita bicara soal periode survei itu sendiri, Pak Mahfud? Saya optimis dan kita semua akan berusaha bersama-sama. Baik, saya ingin kembali kepada tadi Anda sudah memprediksi ini semua karena salah satunya adalah persepsi terhadap undang-undang KPK. Anda mengatakan bahwa ya memang ini bisa menurunkan atau melemahkan tergantung sudut pandang yang mau dilihat. Aspek yang merupakan yang sudut penguatan mungkin bisa diceritakan menurut Anda dari undang-undang itu, dan aspek mana yang kemudian dipersepsikan melemahkan, bisa diceritakan di forum ini, Pak? Itu sebagai persepsi oke. Jadi begini, sebagai persepsi dikatakan KPK itu sekarang lemah karena berada di bawah kendali pemerintah. KPK tidak boleh melakukan penyadapan dan sebagainya.
Tetapi ternyata itu tidak terjadi kan, tidak terjadi. KPK sekarang menyadap. Anda harus, kita semua harus tahu itu Edi Prabowo dan Juliari Batubara itu kan karena disadap. Dan itu tidak ada halangan sama sekali ketika KPK mau nyadap, mau ketemu di mana, uangnya berapa, itu ada semua kan bukti-buktinya karena penyadapan. Dan penyadapan itu diberikan oleh Dewas KPK gitu. Nah, itu persepsi orang tentang itu ternyata tidak sepenuhnya tepat, tetapi kemudian terlanjur menjadi persepsi. Tapi oke, itu tidak apa-apa. Baik. Nah kekuatannya seperti saya katakan tadi, tindakan-tindakan OTT terhadap pemerintah daerah, terhadap pejabat-pejabat pusat, dirjen, menteri dan sebagainya. Sekarang ini kan sangat banyak dilakukan. Hampir tiap minggu itu selalu ada pengumuman tersangka juga, seperti dulu juga gitu. Dan berhasil menyelamatkan aset sebanyak 592,4 triliun gitu. Nah itu juga bisa mengubah persepsi itu pada masa-masa yang akan datang kalau kita konsisten. Dan saya berharap KPK seperti selama ini konsisten. Motonya itu atau kalimat yang sering disampaikan kepada saya, Bapak Menko, kami dari KPK biar dibilang tidak baik oleh orang, biar orang luar bilang kami jelek, tetapi kami akan berusaha untuk bekerja dengan baik. Baik. Saya kira itu yang penting. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD, Menko Polhukam telah bergabung bersama kami di Prime Time News.